Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Bernanza. Nah, di video ini saya bakalan menjelaskan tentang sinonim, antonim, dan membuat kesimpulan ya teman-teman ya. Nanti saya bakalan membahas tentang konteks yang tadi sudah saya sebutkan dengan contohnya sekaligus. Jadi kita bisa mengerti dengan cepat ya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke dalam sinonim ya teman-teman ya. Apa itu sinonim? Orang tuh kan banyak yang nyebut tuh sinonim, tapi kita kurang ngerti gitu loh. Apalagi kita di bahasa Indonesia, takutnya kita nggak ngerti, nanti kita ditertawakan ya teman-teman ya. Saya bakal membantu teman-teman untuk membahasnya, kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke dalam sinonim. Sinonim itu apa? Jadi sinonim itu adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Relasi sinonim ini bersifat dua arah. Maksudnya jika suatu kata saling bersinonim, maka dapat dipastikan kata tersebut memiliki kesamaan makna. Nah, jadi sinonim itu adalah kesamaan kata atau kesamaan makna ya teman-teman ya. Oke, ini misalnya ya teman-teman ya, supaya lebih mudah dimengerti gitu loh. Misalnya paragrafnya kayak gini nih. Wah, tempat itu bagus ya. Nah, jadi bagusnya itu kita sinonimkan jadinya wah, tempat itu indah ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Bagus itu persamaannya indah. Jadi maknanya itu sama tapi katanya yang berbeda gitu loh. Atau contoh lainnya seperti ini teman-teman ya. Kamu itu persamaannya Anda. Kalau aku persamaannya saya. Itu sama kan? Aku, saya, kamu, Anda. Itu sama kan? Nah, kalau tampan kok ke saya. Kalau tampan itu ganteng, persamaannya ya kan sama itu ya, tampan ganteng. Cuman katanya aja yang beda teman-teman ya. Itu maknanya sama. Kalau senang, bahagia, sama kan? Kalau sedih, duka. Nah, itu sinonim ya teman-teman ya, persamaan. Jadi maknanya sama, katanya yang berbeda ya, abjadnya yang berbeda nih. Maknanya semuanya sama gitu loh. Nah, untuk sinonim jelas ya teman-teman ya. Kalau kurang jelas bisa diputar lagi videonya. Nah, sekarang kita masuk ke antonim. Apa itu antonim? Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang lebih sederhananya kata-katanya teman-teman ya didefinisikan. Antonim itu adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Nah, kalau disebut lawan kata pasti teman-teman ngerti gitu loh. Nah, kita cari contoh aja misalnya langsung ya teman-teman ya. Misalnya lebar nih, lebar. Kalau lebar tuh lawannya sempit. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya, lawan kata nih. Itu contoh dari antonim. Kalau lebar sempit, kalau mahal itu lawannya murah. Kalau maju mundur, salah ya. Kalau maju mundur. Kalau kayak di laut nih, pasang ada surutnya juga, itu lawan kata. Ada sayang, benci, itu ada lagunya. Kalau tanya, jawab. Ya kalau kita ditanya pasti kita jawab gitu. Kalau tutup pasti lawannya buka. Kalau buka pasti lawannya tutup. Nah, berbeda dengan sinonim ya teman-teman ya. Pokoknya antonim ini lawan kata. Jadi jangan disamakan ya teman-teman ya. Maknanya beda, katanya juga beda. Nah, dari konteks yang saya sebutkan di awal tadi, saya bakalan membahas 3 konteks ya teman-teman ya. Ada sinonim, ada antonim, dan membuat kesimpulan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam membuat kesimpulan ya teman-teman ya. Nah, di sini dalam kita membuat kesimpulan, kita harus ada paragrafnya dulu ya teman-teman ya. Apa yang bakalan kita simpulkan pastinya ada di dalam paragraf itu loh. Nah, di dalam paragraf itu pastinya ada beberapa unsur, ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas sebagai informasi tersuratnya. Ada juga informasi tersurat yang merupakan informasi yang terdapat pada kalimat suatu paragraf. Nah, ada juga informasi tersirat. Jadi tersirat ini informasi yang tidak tertulis secara langsung pada paragrafnya ya teman-teman ya. Kalau informasi tersirat itu dalam paragraf yaitu berupa simpulan, sehingga perlu adanya secara membuat kesimpulan paragraf untuk memperoleh informasi tersebut. Nah, kita langsung masuk ke dalam kesimpulan. Tadi kita sudah membahas paragraf sebagai bentuk hubungannya dengan kesimpulan. Kita langsung masuk ke dalam kesimpulan ya teman-teman ya. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu adalah kalimat yang berisi pendapat akhir dari uraian yang disampaikan sebelumnya. Kalimat simpulan tidak terdapat pada kalimat dalam paragraf. Oleh karena itu, untuk menyusun kesimpulan harus membaca keseluruhan kalimat pada paragraf ya teman-teman ya. Jadi intinya di sini, nah jadi saya membuat kesimpulan ini dari saya membaca ini tadi. Kesimpulannya, jadi kalau kita membuat kesimpulan nih, kita harus melihat dari keseluruhan paragrafnya, tidak hanya dalam kalimatnya ya teman-teman ya. Supaya kita tidak
kurang dalam membuat kesimpulannya gitu loh. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke dalam cara membuat kesimpulan. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan isi paragraf. Nah, itu yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya. Yang kedua, kita harus menentukan kalimat utama paragrafnya. Nah, itu sebagai bentuk dalam kita untuk menyimpulkan juga ya teman-teman ya. Yang ketiga yaitu menyusun kesimpulan. Nah, jadi itu caranya ya teman-teman ya. Oke, penulisan kesimpulan itu harus dibuat berdasarkan hal-hal yang terdapat pada paragraf serta menggambarkan isi paragraf tersebut. Tidak boleh melenceng atau lain dari paragraf itu ya teman-teman ya. Selain itu, menulis kesimpulan harus memperhatikan bahasa dan pilihan kata yang digunakan agar mudah dipahami. Kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami supaya tidak berbelit ya teman-teman ya. Oke, contoh paragrafnya. Ini contoh ya teman-teman ya. Saya kasih contoh supaya kita bisa membuat kesimpulannya. Nah, ini saya tampilkan di layar. Itu adalah contohnya. Jadi, cara kita menentukan kesimpulan itu kita diawali dengan membaca keseluruhan isi paragrafnya ya teman-teman ya. Kita baca dulu isi paragraf ini keseluruhannya. Selanjutnya kita menentukan kalimat utama yang mengandung ide pokok paragraf tersebut. Sesudah kita membaca paragraf itu, kita harus menentukan ide pokok dari paragraf itu ya teman-teman ya. Oke, saya sudah dapat kalimat utama dalam paragraf ini, yaitu banjir merupakan bencana alam yang sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia. Nah, pada akhir paragrafnya nih, di akhirnya disebut cara mencegah terjadinya banjir dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi dari kalimat utama sama akhir ini kita bisa membuat kesimpulan, yaitu banjir dapat dicegah dengan melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi kita harus memperhatikan keseluruhan paragraf dari kalimat utama sampai akhir. Jadi kita nanti bisa membuat kesimpulannya ya teman-teman ya. Oke, kesimpulan isi paragraf dapat dibuat dengan mudah jika mengetahui cara-cara yang harus kita lakukan. Kesimpulan yang kita buat harus berdasarkan analisis dari isi paragraf yang sudah kita baca tadi ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh keluar dari jalur paragraf itu, harus di dalam itu kita membuat kesimpulan tentang paragraf tersebut ya teman-teman ya. Oke, sekian teman-teman ya. Makasih sudah menyaksikan video ini. Saya tadi juga sudah membahas sinonim, antonim, dan yang terakhir nih membuat kesimpulan ya teman-teman ya. Atau bisa disebut juga dengan making inference ya teman-teman ya. Nah, jadi semoga menarik, semoga terhibur juga. Semoga bermanfaat juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Farah Membrinanza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.